Shalom, berjumpa kembali dengan saya Pastor Fulik Listiono dalam acara video motivasi dan inspirasi dari Infinity Ministry. Pada perjumpaan kali ini saya akan berikan tema hidup yang sempurna untuk Kristus. Ya, hidup yang sempurna untuk Kristus. Firman Tuhan terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Sekali lagi saya akan bacakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Kata sempurna bagi anak-anak Tuhan, ini adalah sebuah keharusan. Karena apa? Firman Tuhan sendiri yang berkata, haruslah kamu sempurna atau kita sempurna. Di dalam proses kesempurnaan, di dalam hal yang harus kita lakukan untuk mencapai kesempurnaan, ada beberapa poin yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah ketaatan. Di dalam proses, waktu Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam hidup kita, atau masalah, pencobaan, Tuhan mau memproses kita untuk apa? Kita menjadi sempurna. Sempurna butuh ketaatan. Waktu kita diuji, waktu kita menghadapi masalah, apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan kita? Kalau kita melihat emas yang kita pakai, baik cincin atau kalung, itu tidak sempurna. Karena emas ada campuran bahan-bahan yang lain. Tetapi jika emas dibakar, akan dipisahkan oleh campuran-campuran yang lain, emas itu akan menjadi murni. Begitu juga dengan kita, setiap anak-anak Tuhan. Setiap proses yang kita alami saat ini, Tuhan mengizinkan hal-hal duniawi yang ada di dalam hidup kita atau kekuatan yang ada di dalam diri kita, mengandalkan diri kita sendiri, itu mau dihilangkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita murni di hadapan Tuhan. Supaya kita sempurna di hadapan Tuhan. Jika saat ini kita menghadapi suatu masalah, ujian yang bertubi-tubi, katakan Tuhan Yesus baik kok. Karena Tuhan Yesus mau saya, Bapak, Ibu, Anda semua menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita harus mengikut apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Jadi apa yang Tuhan mau untuk kita, itu yang harus kita kerjakan. Itu yang harus kita lakukan. Bukan kemauan kita sendiri. Bukan keinginan kita yang kita utamakan. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita harus kerjakan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di bumi ini. Kalau saya tinggal di Tabanan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus saya kerjakan untuk kota Tabanan, untuk di bumi ini, supaya apa? Supaya nama Tuhan tersiar sampai ke ujung bumi. Kalau kita menjadi pengikut Tuhan, kita harus menceritakan kabar sukacita dulu kepada orang sekitar kita. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi contoh teladan bagi orang lain. Agar kesaksian hidup kita, bahwa Kristus ada di dalam hidup kita, orang lain bisa merasakan. Dan orang lain akan menjadi percaya. Dan orang lain rindu mengenal Kristus. Rindu mengenal Yesus melalui hidup kita. Yang menjadi terang dan garam bagi sekeliling kita. Karena kita apa? Mau menjadi pengikut Kristus, harusnya kita mengutamakan hal-hal yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Nah, untuk hidup saya gimana? Serahkan kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengikut Tuhan, berarti otomatis hidup kita sudah kita serahkan 100% buat Tuhan. Baik masa depan kita, baik usaha pekerjaan kita, baik pelayanan kita, baik keluarga kita, semua serahkan kepada Tuhan. Percaya saja, Tuhan yang atur. Tuhan yang akan kehendaki, Tuhan yang akan cukupkan, Tuhan yang akan berkati hidup kita. Jangan khawatir, kalau kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita. Ya,
Jadi poin yang pertama adalah ketaatan. Poin yang kedua adalah kita harus mengikut apa yang Tuhan mau. Yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Supaya apa? Hidup kita semakin hari disempurnakan oleh Tuhan. Semakin hari hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan semakin hari kita dapat memuliakan nama Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang harus kita muliakan. Yang harus kita sembah. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.